Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, senang sekali saya akhirnya kembali menjumpai Anda di kesempatan hari ini dalam program Fatwa. Ya, dengan fatwa insya Allah kita akan terarah dalam memutuskan segala macam persoalan dalam kehidupan, terutama dalam hal yang menyangkut keagamaan. Beruntung sekali kita, Majelis Ulama Indonesia memainkan peran yang sangat penting sekali untuk membimbing dan mengarahkan kita sebagai umat Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam program Fatwa kali ini kita akan berbicara tentang uzur syar'i meninggalkan sholat Jumat. Nah, khususnya nih, bagi kaum laki-laki, hal ini sangat penting sekali. Ternyata penting juga bagi kaum perempuan untuk mengingatkan para kaum laki-laki, baik suaminya atau saudara laki-lakinya. Baik, sudah hadir bersama saya di studio, yaitu Bapak Kiai Haji Arwani Faisal, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nih. Baik, Pak Kiai Arwani, ini bicara tentang sholat Jumat ya. Sholat Jumat yang menjadi kewajiban bagi umat Islam, khususnya kaum laki-laki. Ini ternyata ada satu kebanggaan sih kita kalau melihat setiap hari Jumat itu masjid itu penuh luar biasa. Iya. Parkiran-parkiran itu luar biasa penuhnya. Sampai ke jalan raya, Pak Kiai. Saya kalau lewat hari Jumat itu, Masya Allah, ini ada rasa kebanggaan dan senang sekali melihatnya gitu. Kaum laki-laki ini sangat peduli dengan sholat Jumat. Tapi ada juga sebagian yang melalaikannya, ada juga yang malas, ada juga yang berbagai macam alasan begitu meninggalkan sholat Jumat. Nah, mungkin sebelum ke sana bisa dijelaskan dulu Pak Kiai tentang apa perintah dari sholat Jumat ini supaya mengingatkan kita semuanya. Iya, perintah melaksanakan sholat Jum'ah mansus fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di ayat itu menjelaskan ketika dikumandangkan adzan, maka bergegaslah untuk zikrullah. Yang dimaksud zikrullah di sini adalah melaksanakan sholat Jum'ah. Gitu. Di sisi lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Artinya siapapun meninggalkan 3 kali sholat Jumat, maka Allah mencetak hatinya Mencetak tuh kemunafikan. Oh, menetapkan. Jadi toba Allah, Allah mencetak dalam arti menjadikan hati ini ya hati kemunafikan. Nauzubillahi min dzalik. Ya dicap gitu. Kalau mengecap biasanya sekedar identitas gitu ya. Tapi ini benar-benar dicetak. Ada perubahan drastis. Menjadi dikasih label gitu ya. Nah, label yang paten tidak bisa dibawa ke dokter ya untuk menyembuhkannya, untuk membersihkannya. Insyaallah. Ya. Ini harus sangat diperhatikan ini kaum laki-laki nih ya. 3 kali loh meninggalkan sholat Jumat ya. Dia akan dicetak menjadi orang yang munafik begitu ya. Iya. Itu ancamannya. Jiwa kita akan berubah drastis, merasa bahwa Islam tidak dirasakan perlu, gitu, sedikit demi sedikit. Nah, itulah akibat dari toba Allahu ala qalbi. Iya. Tapi kalau Evi lihat ini kan yang melaksanakan nih dari masjid ke masjid laki-laki semua ya, yang kebanyakan. Apakah memang ayat ini diperuntukkan memang hanya untuk laki-laki atau bagaimana Pak Kiai?
Ayat itu khususnya untuk lelaki. Tapi perempuan juga tidak dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Terutama yang sudah usia lanjut. Gitu. Ya, Terutama yang yang sudah usia usia lanjut. lanjut. Ya, ya, ya. Nah, ada juga pendapat menyatakan yang boleh hanya usia lanjut gitu. Karena usia lanjut itu tidak banyak action yang membangkitkan nafsu gitu. Ya, ya. Nah, sementara pendapat lain yang muda pun boleh. Karena ini sifatnya ibadah, tua maupun masih muda juga dibolehkan. Tapi memang ada pendapat, oh kalau yang sudah tua ya boleh, tapi kalau masih muda apalagi ya gitu kan. Ya. Nah meskipun masih muda kalau sudah pakai mukena Ya, nggak kelihatan. tidak kelihatan muda atau tua gitu kan. Kadang-kadang anak muda jalannya kayak orang tua, tapi orang tua jalannya Kayak anak masih muda. gesit kayak anak muda gitu. Iya, iya, iya. Sehingga kalau yang penting itu kan begini, berangkat ke masjid untuk perempuan ya, dalam kondisi tertutup lah gitu ya. Ya kelihatan sedikit wajahnya gitu ya. Paling tidak kita sekarang ini sudah dilatih memakai masker. Nah, menutup Sebagian bibirnya, wajah ya. bagian wajah gitu Iya, kan. iya, iya. Khususnya untuk ini untuk sholat Jumat ya. Nah, terkait dengan pandemi kemana saja masker nggak boleh ketinggalan ya. Iya, sekarang Tapi saat ini maaf karena ya insya Allah dengan physical distancing ini kita terbebas dari COVID-19. Toh ingat-ingat saya juga sudah vaksinasi COVID-19 2 kali saya. Sudah 2 kali ya? Iya. Oh, alhamdulillah ya. Ya semoga aman gitu Aman, ya. insya Allah, insya Ya Allah. Iya, iya. alhamdulillah. Ya, artinya dari ayat ini memang jelas ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, begitu ya. Dan ini harus diperhatikan oleh kaum pria khususnya, begitu ya. Nah, kemudian sesuai dengan judul kita ini, uzur syar'i orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ini yang seperti apa saja yang boleh dikatakan uzur syar'i ini? Uzur syar'i atau halangan yang sesuai dengan syariat Islam adalah perjalanan jauh. Safarun tawil ya. Perjalanan jauh mencapai 3 hari. Ya. 3 hari berturut-turut perjalanan maka boleh itu dikatakan sebagai uzur syar'i. Nah, begitu yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam Ya. gitu. Baik, ini baru satu perjalanan jauh selama 3 hari. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Kiai ini. Oh, kita istirahat begitu. sebentar. Iya. Biar penasaran ini pemirsa, apa lagi gitu yang menyebabkan atau dikatakan uzur syar'i dan boleh meninggalkan sholat Jumat. Nanti kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut.